Welcome Leo, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Isona Suhendar dan Leo ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau ya kita sekarang ada di pertengahan Mei by the way. Ya gak tahu sih, itu masih ada yang nanyain gak sih ini readingan untuk kapan gitu. Soalnya aku mulai rutin bikin weekly zodiac reading gini jadi matters gak sih sebenarnya, jadi penting gak sih ini di postingnya kapan atau direkamnya kapan. Anyway, Leo di sini kamu punya six of six of sword, sorry. Six of Sword, aku ngerasa ada kamu lagi beralih dari fase yang satu ke fase selanjutnya nih kayaknya. Mungkin in generalnya aja kali ya, di hidup kamu sekarang mungkin kamu lagi ada di fase peralihan dimana kamu harus ninggalin apa yang hmm, diri kamu yang dulu, mungkin pribadi kamu yang dulu yang mungkin kesininya udah makin gak relevan atau mungkin gak tahu ya, agak sulit kita untuk berubah atau agak sulit, jangan buat berubah dulu deh, agak sulit kadang buat kita ngakuin kalau versi pribadi kita yang sekarang tuh udah nggak relevan lagi kali ya. Tapi dalam hidup pasti ada masanya kayak gitu, kayak uh, mereka yang lajang begitu sudah berpasangan pasti agak berat untuk ninggalin kalau gue udah punya pasangan nih sekarang kayak gitu, udah nggak bisa apa ya, mungkin waktu masih lajang mereka masih sering nongkrong, waktunya masih banyak kayak gitu. Sekarang udah berpasangan atau udah berkeluarga pasti waktunya banyak yang dipakai di rumah, dipakai udah nggak senongkrong itu. Dan aku rasa fase peralihannya beda-beda buat semua orang. Ada yang ngelaluin itu dengan mulus mungkin, dari ya mungkin dari fase lajangnya sendiri dia udah ngerasa bosan atau udah ngerasa capek kayak gitu, luntang-lantung mulut tiap malam nggak jelas mau kemana kayak gitu, capek juga ya. Kayaknya gue mending punya keluarga aja kayak gitu, udah siap berkeluarga atau udah punya tempat untuk dipanggil rumah kayaknya. Soalnya kosan tuh kadang nggak bisa dipanggil rumah. Iya, ini mah kosan bukan rumah, nggak berasa rumah soalnya kalau di kosan. Dan apa sih, ada juga yang peralihannya berat, peralihannya kayak masih ada hal yang masih pengen kamu bawa, mungkin yang mungkin masa lajangnya dulu masih seneng nongkrong, masih seneng ngejalanin hobi sampai pulang jam 2 pagi kayak gitu. Iya, itu hobi aku tapi ada aja dulu ya. Aku juga ingat dulu zaman zamannya nongkrong, ada masanya pulang jam 1 jam 2 pagi, padahal waktu itu aku nongkrongnya sambil main game dan ngegambar doang sih, sama main kartu, main Yugi, tapi bisa pulang jam segitu. Dan mungkin itu setelah berkeluarga agak berat buat kamu tinggalin. Yang jelas dalam prosesnya peralihan mah harus di, kamu nggak bisa stuck di tengah-tengah masalahnya. Ya antara dari fase lajang ke berkeluarga, kalau kamu lagi ada di tengah-tengah kamu harus tetap apa ya, kamu nggak bisa stuck di tengah-tengah dan kayaknya kemungkinan kamu juga nggak bisa balik lagi. Jadi jalan jalan satu-satunya ya terus maju. Tapi untuk terus maju kamu ngerasa nggak tahu ya, mungkin buruk-buruknya atau pahit-pahitnya kamu ngerasa ada yang masih harus kamu bawa dalam prosesnya. Kayak yang tadi aku bilang, mungkin kamu masih belum bisa ninggalin tongkrongan kamu, ninggalin hobinya kamu mungkin pas begitu udah berkeluarga, dan mungkin itu jadi komprominya kamu. Ya, dalam proses transisi kayak gitu, kadang yang membebani adalah apa yang nggak bisa kita tinggalin pada akhirnya. Kalau kita belum bisa ninggalin fase sebelumnya atau hal-hal yang sebelumnya bikin kita nyaman atau bikin kita hidup kayak gitu, ya agak sulit. Dan crossing the reading kita punya hanging man. Iya, yang berat tuh ikhlasnya kali ya. Berat di ikhlas kali, berat di ikhlas kalau mengakui kalau oh iya kita udah nggak lajang lagi, kita udah punya tanggung jawab, udah punya apa ya, bapakku bilangnya udah punya buntut kayak gitu. Apalagi kalau udah punya anak, kadang yang tadinya masih sendiri terus sekarang udah punya anak tuh beda sih. Iya, kerasa banget. Ada temanku yang begitu, dia jadi nggak asik gitu kalau diajak nongkrong. Oh iya, sorry. Jadi apa ya, kalau apalagi kalau nongkrong sampai malam, oh ya, besok anaknya sekolah ya, iya nggak bisa malam-malam ya, iya, udah kita pulang 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 guys, pulang. Uh,
Dan proses buat ikhlasnya mungkin proses untuk melepaskan apa yang udah nggak relevan lagi di hidup kamu. Kayaknya the whole journey itu punya perjalanannya sendiri. Selain kamu yang lagi di fase transaksi ini, ya kamu yang mengikhlaskan apa yang udah lewat juga itu punya perjalanannya sendiri. Four of Swords, ya betul, aku rasa kalau ada waktunya kamu buat agak contemplate gitu, agak ngelihat diri kamu sendiri kayak baik buruknya, atau mungkin take your time lah, ambil waktu sebentar atau ambil waktu sejenak dari kesibukan kamu yang mungkin tadinya sering nongkrong, atau kamu yang mungkin tadinya ada kesibukan, bisa kamu tinggalin dulu sebentar buat, aku bilangnya kayak detox kali ya. Detox dari tongkrongan itu kadang penting. Detox dari kamu yang biasanya nongkrong terus gak nongkrong dulu deh, aku mau detox, aku pengen, kalau aku bilangnya ngesortir priority. Ya ada prioritasnya, kita sortir mana yang penting dan mana yang top tier dan mana yang enggak gitu. Ini priority S nih atau A nih, kayak gitu, kayak mana yang penting dan mana yang enggak, itu kayaknya kamu perlu deh. Misalnya di situ aku nemu kayak, oh iya ini aku hobi nih. Kalau ada hal lain yang, kalau orang di rumah lagi butuh aku bisa, ya hobi mah bisa aku tinggalin kayak gitu. Ada keperluan apa di rumah, ya udah itu dulu, bukan prioritasku, udah bukan hobi lagi, udah bukan nongkrong lagi kayak gitu. Temperance ini akhirnya fase yang ngebangun kamu atau ngebikin kamu jadi lebih, apa ya, jadi lebih dewasa, iya betul, tapi juga jadi lebih kuat ke depannya ya, maksudnya. Soalnya kalau nggak ditempa sekarang, anggaplah kamu lagi ditempa, apalagi kalau ngeliat Six of Swords sama Four of Swords di sini, jelas kamu banyak banget pikirannya. Dan aku rasa banyaknya pikiran, apalagi kalau udah disortir kayak gitu, itu yang bisa bikin kita lebih dewasa. Begitu kita udah tahu mana yang penting dan mana yang enggak, mana yang prioritas dan mana yang enggak, dan itu kan dimulainya dari pikiran, dari gimana caranya kita mendahulukan apanya dulu kayak gitu, pengambilan keputusannya kayak gitu. Crowning the Reading ada Seven of Swords, iya masih ada hal yang pengen kamu bawa ke depannya. Mungkin kamu ada kesan kamu nggak pengen kehilangan diri kamu dalam proses ini. Iya, ada bagian dari diri kamu yang masih pengen kamu bawa, dan aku harap yang kamu bawa itu bagian dari kamu yang baik sih. Soalnya kadang nggak tahu ya, dalam prosesnya, apalagi kalau dalam proses transisi kayak gitu, kadang yang kita tinggalin tuh justru bagian terbaik dari diri kita. Kayak ada yang bilang kalau apa ya, kalau aku tuh terlalu overthink. Jadi ada masanya, ya udah kamu overthinknya tinggalin aja bisa nggak sih, atau di bagian ini kayaknya kamu nggak perlu mikir terlalu banyak. Aku nggak bisa, soalnya aku ngerasa bagian terbaik dari diriku ada di situ. Karena aku overthink, karena aku nggak tahu ya, itu nggak bisa aku tinggalin. Dan begitu di fase dimana aku harus ninggalin itu, secara langsung aku jadinya nolak gitu. Nggak bisa, aku emang begini. Ini bagian dari diriku yang nggak mau aku tinggalin, dan aku ngerasa ini bagian terbaik dari diriku gitu. Kalau aku nggak punya overthink ini, agak sulit aku ke depannya. Kayak aku ngeliat overthinking ini adalah bagian yang baik, aku nggak mau tinggalin. Mungkin di fase ini oke lah, masih relevan, soalnya masih bermanfaat di beberapa bidang di hidupku. Tapi nggak tahu sih ke depannya, kalau udah tua juga kayaknya biasanya yang overthink gitu dia rentan kena demensia nggak sih? Ya aku mulai mempertimbangkan gitu, kalau aku terlalu kenceng gitu overthink. Kayak relaxnya aku adalah kadang main catur, kalau nggak main Magic the Gathering, yang mana itu tuh mikir. Jadi kayak, iya, aku takutnya jadi tua dan pikun gitu loh, ngerti gak sih? Makanya kadang aku lagi waktu gabutnya aku isi, ya kalau nggak main catur, main Magic atau main apapun yang mengharuskan aku buat ada thought prosesnya gitu, nggak bengong. Oke, Future Energy ada The World, sorry tadi aku curhat dikit. Ada Completion, ada mungkin itu kali ya, dari Temperance, dari kamu yang ditempa sampai kamu yang beres gitu, jadi jadi diri yang lebih dewasa, jadi pribadi yang lebih dewasa kayak gitu, atau lebih baik. Prosesnya cukup sulit, mungkin ada keinginan untuk kabur, tapi aku nggak ngerasa ini kamu kabur dalam artian lari dari tanggung jawab, enggak sih. Kamu pengen ngebawa bagian terbaik dari diri kamu juga ke fase selanjutnya. Kamu nggak pengen kehilangan
ya bagian terbaik dari diri kamu apapun itu ya. Aku yakin tiap orang ada sih. Ya mungkin kamu yang apa ya, kamu yang multitasking, atau mungkin kamu yang kalau kerjanya eh, fokus nggak bisa diganggu. Itu kalau emang itu menguntungkan atau masih bermanfaat untuk kedepannya, ya pertahanin. Terlepas orang-orang sekitar kamu kadang ada aja omongannya kayak gitu. Biasanya pasangan sih, kamu jangan overthink kayak gitu, nggak bisa. It's in my blood. Cuma kedepannya kayaknya aku kudu ngurangin, soalnya kadang kalau lagi kepikiran sesuatu aku jadinya absen gitu dari ruangan itu. Mungkin aku ada apa sih, fisik jasadnya ada hadir di situ tapi pikirannya entah di mana kayak gitu. Itu kayaknya yang harus aku tinggalin, yang harus aku kurangin. Posisi kamu di sini ada Ace of One, ya ada semangat yang baru. Mungkin dari sini short semua, terus sekarang kamu ones. Mungkin yang kamu tinggalin, ada masanya kamu berhenti atau udah cukup lah mikirnya sampai sini aja dulu. Iya, dari sini aku mau lanjut, kayak pure tekad aja deh dari sini majunya. Iya, kayak sama kan, ada apa sih, ada upkeepnya udah beres kayak gitu. Aduh anjir, sial, aku berusaha untuk gak pakai, ya pokoknya fase berpikir kamu udah selesai. Sekarang kedepannya kamu cukup tekad dan semangatnya aja, soalnya kalau makin kamu pikirin makin banyak juga yang pengen kamu bawa selanjutnya. Ya makin disortir makin kamu sulit untuk ngerelain kayak gitu, makin sulit untuk ikhlas. Ya mungkin gampangnya gitu kali ya, kayak kamu harus pindah mungkin dari kosan ke mana gitu, dari kosan ke kosan yang baru atau dari rumah ke kosan kayak gitu. Terus kamu cuma bisa bawa satu dua kardus doang, ya barangnya. Terus kamu mempertimbangkan mana yang kamu bawa ya, kayak even sampai ke baju-baju gitu, ke pakaian kamu, kayak aduh aku seneng lagi kaos ini kayak gitu, ini enak dipakai tidur, tapi ntar di kosan atau di tempat yang baru masih pantas nggak ya aku bawa ini kayak gitu. Atau kayak apa ya, kayak perabot kayak gitu, kayak rak atau gantungan baju kayak gitu, gantungan jaket, topi, ini aku bawa nggak ya, ini aku nggak, ini aku perlu nggak ya kayak gitu. Dan Ace of One mungkin selanjutnya kamu tekadnya ada, kamu ingin jadi pribadi yang baru, ya Ace of One ini. Dan The Star, harapan baiknya ada. Agak aku bisa tahu atau aku bisa ngerti sulitnya di mana sekarang. Soalnya kamu punya harapan baik kalau kedepannya hidup kamu bakal lebih baik, anggaplah kayak gitu, ada The Star. Tapi pertanyaannya atau ya problemnya pada akhirnya adalah, ini ini apa yang harus aku bawa dan apa yang harus aku tinggalin di sini. Iya, kedepannya kamu bakal jadi pribadi yang baik, tapi pribadi yang baik yang seperti apa? Apakah kamu tetap kalau keluar masuk buka sendalnya dirapiin lagi atau enggak kayak gitu? Atau uh, apakah kamu yang apa sih, kalau kalau makan harus benar-benar bersih kayak gitu sampai kayak nggak ada bekas-bekas apa sisa-sisa nasinya kayak gitu? Soalnya kan itu kebiasaan-kebiasaan yang kecil mungkin, tapi buat beberapa orang bisa jadi kayak, ini udah nggak relevan lagi. Udahlah, makan mah makan aja gitu. Toh pada akhirnya nggak tahu ya, aku dari dulu kalau makan si nasinya harus bersih. Soalnya even sampai kayak aku sadar aku makan di warung gitu, diliatin gitu sama si mbaknya, kayak bersih amat mas gitu kayak. Ya soalnya kalau nggak bersih di rumah aku makannya diomelin pasti mbak. Oh, ya biasanya kalau makan di warung mereka apa ya, nggak bener-bener bersih gitu, dan si mbaknya udah, makanya orang biasanya gitu, cuma aku nggak biasa kayak gitu. Makanya itu jadi ada masanya aku kudu ngekos gitu, terus makan di luar nggak di rumah. Jadi harus ya, ternyata nggak harus makan sampai bersih ya. Di sini nggak ada ibuku yang ngomel gitu kalau aku makannya nggak bersih. Oh iya juga ya, udah gede kan gitu. Tapi nggak, kadang aku udah segede gini pun kalau makannya nggak bersih ibuku pasti nanya sih. Ya kayak apalagi kalau lebaran udah masak enak-enak, udah masak banyak-banyak, makannya nyisa kayak gitu, wah susah tuh. Hopes and Fear-nya ada Six of Cups, dan ini kayaknya emang banyak unsur nostalgianya sih emang. Banyak dari hal yang nggak bisa kamu tinggalin di sini adalah yaitu nostalgianya kamu, bagian terbaik dari diri kamu, atau
fase terbaik dari hidup kamu yang nggak pengen kamu tinggalin, yang pengen terus kamu bawa ke depannya. Dan itu mungkin kayak apa sekarang, sampai sekarang aku masih sulit buat ninggalin card game. Even aku udah nggak main Yu-Gi-Oh, aku bakal nyari card game lain yang bikin aku kayak apa ya, kayak ya 10-15 menit aku nggak ngapa-ngapain, ya udah main card game kayak gitu. Kalau main card game terus ternyata koneksinya lagi apa ya, lagi jelek, main catur deh kayak gitu. Kayak itu sulit, soalnya itu banyak nostalgianya, banyak momen terbaik di hidupku yang aku alamin di fase itu gitu. Iya. Yeah. Dan outcome-nya ada Three of Coins. Kamu juga kalau ya dulu kamu pernah bahagia di situ, aku rasa kedepannya kamu juga harus percaya kalau kamu juga bakal ngalamin, bakal ngerasain fase-fase terbaik dari hidup kamu selanjutnya kayak gitu. Kalau kalau aku juga kayaknya harus bilang itu sih ke diriku sendiri. Ya kalau dulu aku momen-momen terbaik di hidupku ada saat aku lagi main Yu-Gi-Oh misalnya. Terus kesininya aku main Magic the Gathering. Terus dari situ uh, ya ada juga momen-momen terbaik dari hidupku juga yang sambil aku main itu. Jadi bakal terus ada. Gak usah kamu takut, gak usah kamu ngerasa kalau aku nggak bareng ini atau kalau aku nggak sambil ngelakuin ini kebahagiaanku kurang lengkap. Enggak kok, bakal ada hal-hal lain yang pada akhirnya ngelengkapin kebahagiaan kamu ke depannya. Dan mungkin dalam perjalanannya nggak bisa kamu bawa semua, kamu bawa versi terbaik dari diri kamu aja, kamu bawa bagian terbaik dari diri kamu aja. Yang udah nggak relevan, yang udah nggak relevannya ya nggak apa-apa, kamu tinggalin. Ntar juga kamu nemu lagi kok apa yang bisa mengisi kekosongan itu. Kalau pada akhirnya yang kamu takut adalah kamu takut kamu ngerasa kosong kalau nggak ada hal ini. Iya, ntar juga kamu bakal nemu kok kaos lusuh lagi, kaos lusuh lainnya gitu buat kamu pakai buat tidur. Kalau yang ini udah terlalu banyak bolongnya, mungkin kamu tinggalin aja gitu. Di rumah juga paling jadi elap. Kalau kamu, iya bener, kalau di rumah ada kaos lusuh, kamu meleng dikit itu udah jadi elap tuh di lantai. Apalagi kalau udah ada bolong-bolongnya, ya udah jadi elap tuh di lantai. Jadi mungkin emang kaos lusuh kamu udah waktunya jadi elap, kamu tinggalin aja. Ntar juga di tempat yang baru kamu bakal nemu kaos lusuh baru lagi buat kamu pakai tidur. Nggak usah takut kamu nggak akan bahagia ke depannya, Leo. Iya, gitu kali ya buat readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Leo lain yang kamu rasa lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Leo ada di hari Selasa barengan sama Virgo, Libra, sama Scorpio. Iya, hari Kamis Jumat Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya saran buat tema apa yang bakal aku bawain di pick a card readingnya, bisa kamu tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Oke Leo, sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.